Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan bahasan kita masih di bab tegangan stres gitu ya. Namun kali ini kita bicara tentang shear stress ya. Yang sebelumnya kita bicara bending stress, yaitu tegangan akibat momen bending. Ada dua, yaitu compression bending stress dan tension bending stress gitu ya. Jadi kita sudah membahas beberapa contoh soal juga gitu ya. Nah, sekarang kita bicara ada satu tegangan lain yang muncul pada batang, yaitu shear stress. Jadi shear stress ini sesuai dengan keywordnya shear, yaitu berarti merupakan fungsi daripada shear force atau gaya geser. Nah, baik, kita coba akan pelajari perlahan-lahan. Kalau Anda lihat dari sebelah kiri ini, ada load diagram gitu ya, ada simple beam gitu ya, simple beam dengan beban terpusat, kemudian ada titik A, titik B, sehingga pada titik A dan titik B ini ada reaksi A dan reaksi B. Nah, kemudian kita kasih suatu bidang. Sini kita membuat dua bidang gitu ya, bidang D dan E, di mana antara D dan E ini dipisahkan oleh jarak X gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau Anda lihat ke bawah, dari model load diagram ini akan muncul shear diagram atau diagram gaya geser seperti ini gitu ya. Dan diagram momennya seperti ini gitu ya. Oke, kita sudah bahas sebelumnya bagaimana mencari atau menyusun diagram gaya geser ataupun menghitung gaya geser dan juga menghitung dan membuat diagram bending moment gitu ya. Anda tinggal buka materi sebelumnya. Oke. Dari dua bidang D dan E ini, kalau kita perbesar begitu ya, ini misalkan kalau kita perbesar, kita geser seperti ini, maka antara D dan E itu dipisahkan dengan jarak X gitu ya. Dan kalau kita mengacu pada pembelajaran tentang bending stress gitu ya, bending stress, kebetulan ini penampangnya digambar separuh ke atas begitu ya. Jadi dari netral axis, ini netral axis ya, ke sisi atas. Jadi di sisi atas kita sudah bahas sebelumnya mengalami compression ya, tekan. Makanya di sini disimbolkan CE ya. Apa itu CE? Yaitu di sini adalah resultan tegangan bending compression gitu ya. Karena sisi atas dari netral axis kita sudah bahas sebelumnya adalah sisi compression. Sedangkan yang di bawah netral axis adalah sisi tension. Nah, kita coba lihat salah satu dulu. Jadi nanti karena kita bicara gaya geser, sudah tidak bicara bending stress, compression ataupun tension lagi gitu ya. Baik, kembali ke ini gitu ya. Nah, di sisi sebelah E atau bidang E, maka di sini ada compression E dan di sisi sebelah D ada compression D. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian bidang E, D dan E ini adalah lokasinya di sembarang area. Ya, tadi sudah dibicarakan oleh jarak E, jarak X begitu ya. Nah, kemudian ada bidang lagi yang namanya bidang F gitu ya. Ini bidang F, di mana bidang F ini horizontal gitu ya. Kalau bidang D dan E tadi vertikal gitu ya. Sedangkan bidang F ini horizontal yang mempunyai posisi atau jaraknya sejauh Y1 dari netral axis gitu ya. Nah, kemudian kalau kita fokus di F gitu ya, di F, bidang F, bidang F. Nah, Anda perhatikan gambar yang di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah cross sectional area atau penampang melintang dari bidang E ini. Jadi bidang ini kalau kita potong plek ini ya, dilihat. Nah, ini ada pandangan A ini. Nah, ini penampang melintangnya gitu ya. Jadi penampang melintangnya punya lebar B gitu ya. Hati-hati, jangan bingung dengan X. X adalah jarak dari D dan E. Jadi kalau dilihat dari load diagram ini tampak samping, sedangkan tampak depan ya, tampak depan. Tetapi kalau penampang ini tampak samping kanan gitu ya, seperti ini. Baik. Nah, di penampang ini kita buat suatu luasan kecil gitu ya, suatu area A kecil ini ya, yang dimana jaraknya ke netral axis ke titik sentroid daripada area A ini adalah Y gitu ya. Nah, itu kemudian kita sudah mengenal C pada saat kita membahas bending stress gitu ya.
Bending stress jadi jarak dari neutral axis ke top fiber ini, top fiber atau permukaan paling atas ini J. Nah, ketika kita melihat bidang F ini, plane F, ya, terjadi gaya geser horizontal. Ya, di sini terjadi gaya geser horizontal, gitu ya, yang besarnya sama dengan tegangan geser dikalikan dengan luas permukaan bagian bawah yang mengalami pergeseran. Ya, jadi luasnya itu B kali X. Ya, kenapa B kali X? Karena ini. Jadi ini adalah ini kalau kita potong ya, ini kita tinjau dari atas begitu. Nah, atas seperti ini. Di sini adalah X, di sini adalah B. Nah, ini disebut dengan luas bidang gesernya, gitu ya. Luas bidang gesernya. Jadi Anda harus ingat prinsip tegangan itu sama dengan prinsip tekanan ya. Ada fungsi luas dan ada fungsi gaya atau beban yang tegak lurus terhadap luasan tersebut. Makanya di sini gaya geser horizontal gitu ya, yang bekerja pada bidang F ini merupakan fungsi daripada tegangan SS ini, tegangan gesernya dengan luasnya BX gitu ya. Oke. Nah, jadi itu tolong dipahami. Nah, kemudian bagaimana sekarang kita akan mencari tegangan geser itu sendiri. Nah, kita coba lagi gambar lagi tadi baik distribusi bending stressnya, kompresor stressnya dan penampangnya. Ketika kita melihat luas A, area A yang kecil ini, luas ini terletak di bidang E, ya, di bidang E yang vertikal ini dan sejajar dengan netral axis, ya, seperti itu. Jadi ini tadi ingat bahwa ini kita bicara di bidang E saja, gitu ya. Nah, jadi penampang ini adalah penampang bidang E, gitu ya, penampang bidang E. Gitu ya. Nah, jarak sentroid A, di mana luas yang warna kuning di akhir ini mempunyai titik pusat, itu ke netral axis Y, ya, sudah kita bahas sebelumnya. Ada Y. Nah, sehingga tegangan bending tekan kompresif stressnya pada luasan ini, pada luasan A ini, gitu ya, menjadi SB ME. Kenapa M-nya ada E sekarang? Berarti M yang besarnya pada lokasi bidang E, ya. Nah, karena nanti momen itu setiap panjang juga berbeda nilainya, gitu ya. Ada momen maksimal belum tentu di titik E, gitu ya. Nah, sekarang ini khusus momen bending yang bekerja pada bidang E, makanya disebut ME, gitu ya. Dikalikan Y, dikalikan I, ini flexure formula, ya. Dari sini kita ingin tahu sebetulnya berapa besar gayanya. Nah, gayanya kan tadi di slide sebelumnya adalah merupakan hasil perkalian tegangan dengan luas, gitu ya. Jadi ini luas. Berarti SB dikali A sama dengan MEY per I juga dikalikan A. Artinya secara matematis kalau Anda lihat formula ini sebelah kiri dikali A, sebelah kanan dikali A. Nah, ini sudah merubah bahasa yang sebelumnya bahasa stress sekarang menjadi bahasa gaya, force, gitu ya. Nah, ini untuk menyamakan. Nah, kemudian total gaya yang bekerja pada total luasan di atas bidang F, nah, itu sama dengan CE, gitu ya. Total gayanya sama dengan CE, di mana ini CE itu sama dengan total, karena total luasan berarti sigma ME per I dikalikan Y kali A, gitu ya. Karena harus dikalikan dengan ini. Jadi sebetulnya ini sama dengan flexure formula yang sudah dikalikan A tadi, ya. Jadi CE tadi itu sebetulnya SB kali A ini sama dengan CE, gitu ya. Jadi SB kali A ini itu sama dengan CE. Total gitu ya. Jadi total di atas F. Ada simbol sigmanya, hasil penjumlahannya. Nah, karena M itu konstan, tetap nilainya di titik E, I itu juga konstan, fungsi luas permukaan, atau fungsi properties daripada section, gitu ya. Sedangkan yang berubah adalah YA, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa,
sigma YA ini disebut dengan momen luasan total di atas bidang F pada bidang E, gitu ya. Disebut dengan momen luas total, karena kenapa disebut momen luas? Karena luas dikalikan jarak. A dikali Y itu disebut dengan momen luas. Total karena ada sigmanya. Di atas bidang F, memang yang dicek adalah di atas bidang F, karena F kita mau ngecek gaya geser di bidang F ini. Dan hanya berlaku di bidang E saja. Nah ini, bidang E, bidang vertikal E. Disimbolkan dengan Q. Gitu ya. Maka rumus tadi menjadi CE kali ME kali Q per I. Nah, cara yang sama itu harus kita lakukan untuk yang bidang D, bidang vertikal D. Maka akan mempunyai rumus, menghasilkan rumus CD sama dengan MD, momen di titik di bidang D, dikali Q per I. Nah, perbedaan dua gaya tadi, kenapa kita ada perbedaan dua gaya? Karena ini prinsip kesetimbangan equilibrium gitu ya. CE dikurangi CD sama dengan, ini matematis ketemu seperti ini. Nah, maka persyaratan kesetimbangannya besarnya gaya geser, nah ini kan gaya geser, ya itu sama dengan, jadi kalau disingkat MSS, nah, jadi karena tadi berupa gaya ya, sebelah kiri ini berupa gaya, maka ketika BX-nya kita pindah, maka SS adalah shear stress, gaya geser, sama dengan momen. Perbedaan momen dari titik E dengan momen di titik D dikalikan Q per I B kali X. Ya, seperti itu. Oke, ini masih kita lanjutkan. Sekarang, nah, karena besarnya perubahan momen bending antara dua titik, kasusnya adalah titik D dan E tadi, atau MD ke ME, ini Anda perhatikan di sini. Nah ini ya, perubahan ya, ini maksudnya besarnya perubahan itu ini, gitu ya. Itu sama dengan luas diagram gaya geser dari titik-titik yang sama, ya. Jadi perubahan MD ke ME itu besarnya sama dengan luas gaya geser pada titik-titik yang sama. Jadi di antara D dan E. Nah, berapa luasnya? Karena ini kotak, maka rumus kotak berarti X kali V atau V kali X. Gitu. Luas arsiran merah ini sama dengan V kali X. Maka kalau kita kembali ke rumus tadi, SS sama dengan ME min MD kali Q per IBX, maka ME min MD-nya kita ganti menjadi V kali X. Gitu ya. Nah, VX. Maka kemudian X-nya bisa dicorek, X atas dan X bawah bisa dicorek, maka menjadi VQ per I kali B. Inilah yang disebut dengan general shear formula. Jadi rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya tegangan geser shear stress, SS adalah shear stress, yaitu VQ per I kali B. Gitu ya. Nah, I sudah kita kenal, momen inersia penampang. Caranya sama dengan saat kita menghitung Flexner formula. Anda menghitung di materi sebelumnya tentang momen inersia. Yang akan jadi concern kita nanti adalah di bab gaya geser adalah bagaimana menghitung Q dan juga bagaimana menentukan B. Ya. Ini yang nilainya bisa berubah-ubah. Ya. Gaya geser itu nilainya berarti tetap. Ya. Gaya geser pada kalau kita mau menghitung shear stress maksimal berarti ya gaya geser yang maksimal gitu ya. Kalau mau kita hitung gaya geser pada tegangan geser pada lokasi tertentu, maka yang harus kita masukkan adalah V atau gaya geser pada lokasi tertentu. Itu yang harus jadi catatan kita. Nah, sekarang bagaimana menghitung Q? Hati-hati gitu ya. Secara sederhana, Q sudah dirumuskan tadi merupakan hasil kali luas kan Y gitu ya. Ya, sekarang ini ada contoh, gitu ya. Ada contoh, ada profil sedemikian rupa seperti I begini. Nah, terus kemudian ada bidang MM, ini bidang MM. Ya, karena bicara tegangan geser itu selalu bicara tentang gaya geser pada suatu bidang horizontal, gitu ya. Itu harus Anda catat, ya. Bicara tentang gaya geser adalah bicara tentang tegangan geser, kita bicara tentang gaya geser pada suatu bidang horizontal, gitu ya.
pada suatu bidang horizontal, ya. Setiap bidang horizontal, ya. Walaupun nanti tinjauan tegangan geser itu juga tetap menyeluruh pada suatu penampang profil gitu ya. Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, sekarang kembali ke sini, bagaimana menghitung Q? Ya, di sini kita akan menghitung tegangan geser pada bidang MM, bidang horizontal MM ini, yang terletak di bawah sumbu XX, di bawah netral axis. Gitu ya. Nah, kemudian kita cek sekarang bentuk benda atau bentuk luasan di bawah bidang MM yang kita akan kaji itu seperti apa. Nah, kita akan dekati menjadi beberapa luasan kecil, luasan rektangular. Nah, di sini karena bentuknya sedemikian rupa, maka akan kita buat menjadi dua rektangular. Ini ya, dua rektangular. Nanti akan ada A1, rektangular ke-1 punya luas A1, ada rektangular kedua punya luas A2. A1 mempunyai sentroid, ya, di mana jarak sentroidnya ke netral axis adalah Y1, sedangkan A2 punya sentroid yang jaraknya ke netral axis adalah Y2. Nah, Q itu merupakan sigma A kali Y. Berarti di sini Q untuk kasus kita adalah A1 dikali Y1, momen luas. Jadi Q adalah momen luas ditambah dengan A2 dan Y2. Ya, Q adalah momen luas. Nah, ya, ini cara menghitung Q-nya, gitu ya. Jadi perhatikan nanti. Nah, jadi soal itu harus perlu dibaca. Nah, dalam analisa BIM, desain BIM dan analisis BIM, yang sebelumnya itu bicara tentang bending stress. Nah, kalau terkait dengan shear stress, sebetulnya kita bisa mengetahui sebetulnya shear capacity suatu BIM, ya, atau gaya geser izin shear capacity, ya. Jadi di sini bisa diketahui tegangan geser allowable, ini fungsi material, ya. I adalah penampang, ya, berarti fungsi penampang seperti ini, ya, seperti ini kita sudah bisa tahu. Nah, B nanti kita akan perhatikan bagaimana menghitung B, gitu ya. Nah, kita akan bahas di contoh berikutnya. Dan Q sudah kita pelajari, ya. Baik, jadi general shear formula itu shear stress merupakan fungsi gaya geser, fungsi Q, fungsi I, dan fungsi B. Nah, kita bahas contoh sekarang. Nah, sini ada suatu plate girder atau plate girder, ya, gambarnya seperti ini. Plate girder ini berarti kalau kita bicara teori batang berarti tampak sampingnya, bentuk penampangnya gitu ya. Plate girder tersebut tersusun atas 3 plat baja, ini 1, 2, 3, begitu. Girder itu sendiri menghasilkan beban yang menghasilkan gaya geser, ya, mendapatkan beban, ya. Jadi kalau misalkan di teori batang begini secara memanjang, nah ini dapat beban seperti ini, P. Nah, akibat beban ini muncul gaya geser, ini maksudnya sebesar 300 kilopound, Gibbs. Kita diminta menghitung A, tegangan geser maksimal, ya, pada bidang yang terletak pada netral axis. Nah, berarti di bidangnya di tengah-tengah ini. Kemudian kita menghitung tegangan geser pada area sambungan antara web dan flank. Ya, berarti di mana? Nah, di sini. Ini antara sambungan flank dan web, sisi atas, atau kita bisa tinjau yang sisi bawah. Ini antara flank dan web. Jadi konstruksi horizontal disebut flank, konstruksi vertikalnya disebut web. Ya, kita diminta menghitung tegangan geser di area itu. Kemudian kita diminta menggambarkan distribusi tegangan geser pada keseluruhan penampang. Oke, kita coba kasus yang A dulu. Jadi yang A, nah karena tinjauannya adalah bidangnya netral axis. Nah, jadi seperti ini gambarnya, ini kebetulan kita gambar separuh ya, karena ke bawahnya simetris begitu ya. Jadi cuman lebih baiknya nanti kalau Anda daripada bingung gambar aja utuh seperti ini ya, ke bawah begini ya. Silakan. Oke. Kita diminta menghitung momen inersia gitu ya. Seperti dulu bahwa menghitung momen inersia. Karena di sini ada bagian flank dan ada bagian web, maka kita akan menghitung momen inersia flank dan juga menghitung momen inersia web. Ya, hati-hati terhadap netral axis. Berarti Anda harus buka kembali bab tentang menghitung momen inersia. Ya, menghitung inersia dulu yang menggunakan transverse formula. Kenapa Anda gunakan transverse formula untuk flank ini? Karena
Ini menghitung momen inersia terhadap sumbu yang tidak melalui sentroidnya. Ya, oke, perhatikan ya. Kita akan menghitung momen inersia flank. Flank ini. Nah, flank itu punya sentroid. Sedangkan momen inersia kita terhadap netral axis. Jadi netral axis ini terhadap flank, ya, ini adalah non-centroidal axis. Anda buka kembali di materi bab momen inersia. Ada centroidal axis, ada non-centroidal axis. Nah, jadi ini bab non-centroidal axis, yaitu kita menghitung momen inersia suatu benda, dalam ini flank, terhadap sumbu yang tidak melalui titik pusatnya. Ya, oke. Jadi kita harus menggunakan transfer formula. Jadi ada INA, I0, AD kuadrat. I0 adalah momen inersia flank itu sendiri terhadap sumbu netralnya. Rumusnya adalah BH pangkat 3 per 12. B-nya adalah ini, sisi horizontal 16. Tingginya adalah hanya adalah 1,5 pangkat 3. Jadi ini adalah momen inersia dari flank itu sendiri terhadap sumbu sentroidnya. Ya. Oke, ini sedangkan AD kuadrat. Ya, di mana A merupakan hasil kali panjang kali B kali hanya 16 kali 1,5. Nah, sekarang D kuadrat 24,75. Dari mana? Bahwa D adalah jarak dari sentroid flank ke netral axis. Sentroid flank ke netral axis. Ya, oke. 24. Kenapa 24? Ini sudah diketahui karena ini separuhnya 48. Ini kan 24. Oke, ini bisa mudah. Ya, ketemulah momen inersia flank terhadap netral axis sebesar 14.706 inch pangkat 4. Nah, sekarang kita menghitung momen inersia terhadap momen inersia dari web. Nah, kenapa webnya tidak pakai transfer formula, hanya B kali H pangkat 3 per 12? Karena kalau Anda perhatikan di sini kembali, ya. Jadi ini momen inersia seluruh penampang ya, tidak digambar separuh ya. Jadi web itu kalau digambarkan seperti ini. Ya. Saya gambar di sini. Nah, ini web, ini netral axis ya. Jadi totalnya tadi tingginya adalah 48 ya. Di atas adalah 24, di bawah 24 ya, seperti gambar di samping. Nah, tebalnya atau lebarnya adalah 0,5. Makanya B-nya adalah 0,5, sisi vertikalnya 48, bukan 24. Karena momen inersia itu selalu keseluruhan penampang. Ya, hati-hati, nanti kita akan buat kesimpulan di akhir. Momen inersia itu selalu keseluruhan penampang. Ketemulah 4.608 inch pangkat 4. Ya, sehingga momen inersia total, nah, 2 flank plus 1 web. Ya, karena memang konstruksi ini disusun atas 2 flank, flank atas, flank bawah, dan 1 web. Nah, jadi 2 kali 14.706 itu miliknya flank, ditambah 4608 miliknya web. Ketemulah total momen inersia itu terhadap netral axisnya adalah 34.020 inch pangkat 4. Nah, itu momen inersia. Nah, sekarang Q. Nah, kalau Q hati-hati. Jadi Q itu menghitung Q, kaitannya untuk tegangan geser itu selalu netral axis ke atas atau netral axis ke bawah. Tidak pernah keseluruhan penampang. Ya, nanti kita akan buat kesimpulan di akhir. Nah, karena terhadap netral axis, maka yang harus kita perhatikan adalah luasan-luasan di atas netral axis atau luasan-luasan di bawah netral axis. Pilih salah satu. Nah, dalam contoh ini kita melihat area di atas netral axis. Kita bikin bentuk sedemikian rupa ya. Ya, tadi Q sama dengan sigma AY, maka akan muncul beberapa luas dan muncul beberapa Y. Nah, kita punya di sini ada luas flank dan luas separuh web. Ya, kalau ini kita bicaranya separuh karena menghitung Q, bukan momen inersia. Berarti kita akan menghitung Q flank dan Q web. Q flank adalah berarti luas flank dikali Y1. Luas flanknya adalah 16 kali 1,5. Y1-nya adalah jarak sentroid ke netral axis. Ini 24,75. Ketemulah 594 inch pangkat 3. Sedangkan Q web ya adalah luas web dikali Y2.
luas webnya adalah 24 dikalikan 0,5. Ini. Sedangkan Y2 jarak sentroidnya web ke netral axis adalah 12. Ketemulah 144. Sehingga key total merupakan penjumlahan key flank dan key web ketemulah 738 inch pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana tegangan gesernya pada netral axis? Nah, kita masukkan general series formula dulu. V-nya adalah V yang sudah diketahui 300. Q-nya adalah Q total ya, yang sudah dihitung. Berarti ini Q di netral plane, besarnya Q pada bidang netral ya. I-nya adalah I tetap I keseluruhan penampang 34020 inch pangkat 4. Nah, sekarang B-nya hati-hati. Kenapa B-nya 0,5? Karena lebar benda yang bersinggungan dengan netral axis adalah ini. Ya, lebar daripada web. 0,5. Jadi itu salah satu hal yang harus Anda perhatikan ketika memasukkan nilai B. Jadi B adalah lebar suatu benda area yang bersinggungan dengan sumbu yang akan kita tuju, bidang yang kita tuju. Karena kita bicara tentang netral axis, maka lebarnya di sini adalah 0,5. Maka ketemulah tegangan geser pada netral axis atau bidang netralnya adalah 13,02 kilopound per square inch. Ya. Oke. Itu yang jawaban soal A gitu ya. Nah, sekarang soal B kita diminta menghitung tegangan geser pada area sambungan antara flank dan web. Gitu ya. Kita bisa tinjau yang sisi atas ataupun sisi yang bawah gitu ya. Baik. Karena kita mengacu bidangnya hanya singgungan, berarti di daerah sini gitu ya. Nah, sini. Otomatis luas yang kita pertimbangkan hanya luas di atas bidang yang kita tinjau ini gitu ya. Kita hanya cukup membahas luas flank ya, luas flank ya. Sehingga Q-nya, total Q-nya itu sama dengan Q flank ya, yaitu luas flank dikali Y1. Kita sudah hitung tadi, yang besarnya sama di sini 594 ya. Kita tidak perlu melibatkan web karena web posisinya ada di bawah daripada bidang yang kita tinjau, gitu ya. Kalau yang soal A tadi, web kita perhitungkan karena bidangnya adalah bidang netral axis, gitu ya. Oke, nah sekarang momen inersia tetap sama karena momen inersia itu berlaku untuk semua luas penampang penuh, gitu ya. Jadi nilainya sama dengan yang sebelumnya yaitu sebesar 34.020 ya, inch pangkat 4 nih ya. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan. Sekarang shear stress pada area sambungan flank dan web. Nah tetap kita menggunakan rumus general shear formula. Tapi kenapa ada dua hal di sini, dua hitungan? Nah kita harus perhatikan bahwa di area sambungan antara flank ini dan web ini, karena kita tinjaunya tadi di sini, bidang yang kita tinjau, maka di area sambungan ini ada dua nilai tegangan geser akibat dua luas, akibat dua lebar. Jadi kalau kita bicara yang atas berarti kita harus memperhatikan lebar flank, ya, karena ini juga bersinggungan dengan bidang yang akan dibahas. Demikian juga bicara tentang lebar web, karena baik web dan flank ini juga bersentuhan pada bidang yang kita tinjau, gitu ya, bidang sambungan ini. Otomatis tegangan gesernya harus dihitung dua-duanya, yaitu tegangan geser dengan lebar bagian flank dengan B-nya sama dengan 16 dan tegangan geser pada bagian web dengan lebar 0,5. Jadi kalau kita perhatikan dari rumus ini yang berbeda hanya lebarnya saja. Tegangan geser yang atas menggunakan lebar flank 16, sedangkan tegangan geser yang bawah menggunakan lebar web 0,5. Hasilnya juga berbeda ya. Yang dengan pada bagian flank itu besarnya 0,327 dan besarnya yang bawah 10,48 atau bagian web 10,48 kilopound per square inch. Nah, ini akan menjadi jelas ketika kita mencoba menjawab jawaban yang C. Ya, kita menggambarkan distribusi tegangan, gitu ya. Nah, ini tampak samping itu
beam ya, misalkan ini reaksi ya, kita potong pada suatu bidang tertentu, ini misalkan metode potongan ya, yang kita punya nilai V gitu ya. Nah, jadi tampak melintangnya gitu ya, kita gambarkan seperti ini gitu ya. Di area paling ujung, paling atas di top fiber atau apa namanya bottom fiber, maka shear stress itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0 gitu. Kenapa bisa demikian? Anda bisa buktikan ya. Kenapa bisa 0? Satu, secara matematis kalau kita menggunakan general shear formula, berarti Q-nya sama dengan 0. Karena bidangnya berarti kan di paling atas top fiber, padahal tinjauannya terhadap netral axis berarti kan harus melihat sisi di atas bidang. Berarti di atas permukaan ini sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada benda lagi, tidak ada luasan lagi. Maka A-nya 0 walaupun nilai Y-nya ada, A-nya 0, Q-nya 0. Ya, seperti itu. Kemudian pada area sambungan tadi, sambungan ya, karena kita bicara sisi atas ini adalah flank, ya, sedangkan yang ini adalah web gitu ya. Ini juga flank lagi. Nah, berarti di area sambungan ya, sambungan antara flank dan web tapi di sisi flank nilainya 0,327 KSI. Nah, tetapi di sisi webnya ketemu 10,48. Gitu ya. 10,48. Sedangkan di netral axis tadi kita jawaban A ketemu nilai 13,02 gitu ya. Dan sedangkan ke bawah adalah simetri. Nah, di sini bisa kita simpulkan yang pertama bahwa shear stress akan maksimal itu jika lokasinya di netral axis. Jadi shear stress maksimal itu terjadi di netral axis, sedangkan shear stress minimal atau 0 itu terjadi pada top fiber dan bottom fiber. Nah, ini berbanding terbalik dengan bending stress. Bending stress itu akan maksimal kalau di top fiber dan bottom fiber dan akan 0 ketika di netral axis, gitu ya, kesimpulan yang pertama. Jadi besarannya tegangan geser dan tegangan bending itu berbeda 180 derajat gitu ya. Jadi bending stress maksimal itu di top fiber dan bottom fiber akan 0 di netral axis. Tapi tegangan geser itu akan maksimal di netral axis dan akan 0 di top fiber dan bottom fiber. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, meninjau Q itu harus Anda perhatikan. Nah, fokus di area bidang yang akan kita tuju ya. Kalau kita menghitung shear stress terhadap netral axis, maka Q-nya juga terhadap netral axis. Gitu ya. Demikian juga pengaruh terhadap nilai B atau lebar. Lebar yang bersinggungan dengan netral axis. Itu yaitu B-nya, gitu ya. Oke, yang terakhir adalah bahwa dalam melakukan analisis beam itu ternyata kita tidak cukup hanya mengetahui besarnya bending stress, tetapi juga perlu pengecekan terhadap besarnya shear stress, gitu ya. Baik, nah ini dalam analisis beam ada 3 masalah analisis yang sering muncul. Yang pertama, kita diminta menentukan besarnya tegangan yang muncul, baik bending stress maupun shear stress yang barusan saya sampaikan. Kemudian kita diminta membandingkannya kedua nilai tersebut dengan allowable stress-nya. Ini untuk kasus jika beam diketahui atau penampang diketahui, load-nya diketahui, dan panjang beam-nya diketahui. Atau kemungkinan kedua, kita akan menghitung yang namanya load carrying capacity. Berapa sih mampunya beam ini menerima beban gitu ya. Itu yang kedua ini, bicara kapasitas. Nah, ini mengacu pada besarnya tegangan izin, karena kita sudah tahu materialnya, dan kita tahu panjang span panjang beam yang akan kita desain. Gitu ya. Kita sudah tahu. Gitu. Yang kemungkinan ketiga adalah kita menghitung panjang span maksimal. Berapa sih panjang beam maksimalnya? Nah, ini jika kasus beamnya penampangnya tahu, model pembebanannya tahu, dan tegangan izinnya tahu. Ya, jadi beam analisis ini semuanya mengolah yang namanya flexure formula untuk bending stress dan general shear formula untuk shear stress. Baik, itu bahasan kita tentang stres ya. Ada 2 video, tolong dipelajari dengan baik. Jadi bagaimana kita menghitung
tekanan pada batang, baik itu tekanan bending maupun tekanan geser. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.